Tidak semua rumah kosong benar-benar kosong. Ada rumah yang terlihat diam, tapi sebenarnya sedang menunggu. Menunggu siapapun yang berani tinggal di dalamnya. Karena sekali masuk ke rumah ini, bukan cuma malam yang akan diambil, tapi juga rasa aman, mimpi, dan perlahan hidup itu sendiri. Dan inilah kisahnya, diceritakan seperti yang terjadi, tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi. Ayo, kita mulai kisahnya. Rumah itu berdiri di ujung gang sempit yang jarang dilewati orang. Catnya kusam, temboknya dipenuhi jamur, dan pagar besinya selalu tertutup meski tidak pernah digembok. Warga sekitar terbiasa melewati rumah itu tanpa menoleh, seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk menganggap bangunan itu tidak ada. Padahal rumah itu selalu tampak hidup. Lampu terasnya sering menyala sendiri saat malam, tirainya bergerak pelan meski tidak ada angin, dan sesekali terdengar suara langkah dari dalam, padahal tidak ada yang pernah melihat penghuninya keluar. Rumah itu disewakan dengan harga yang jauh di bawah pasaran, terlalu murah untuk ukuran rumah permanen di lokasi strategis. Setiap orang yang pernah menempatinya selalu bertahan singkat. Tidak ada yang pernah tinggal lebih dari 1 bulan. Anehnya, alasan mereka pergi selalu sama, meski tidak pernah diucapkan secara langsung. Mereka pergi dengan wajah pucat, badan kurus, dan mata seperti tidak tidur berhari-hari. Suatu waktu, rumah itu kembali ditempati. Penghuni barunya tidak tahu riwayat rumah tersebut. Yang ia tahu hanya satu hal, ia butuh tempat tinggal segera, dan rumah itu menawarkan solusi paling masuk akal. Sejak hari pertama, tidak ada hal aneh yang terlihat. Rumah itu memang tua, tapi masih layak huni. Lantai dingin, udara lembab, dan aroma kayu lapuk terasa wajar untuk bangunan lama. Masalah mulai muncul di malam ketiga. Setiap kali lampu dimatikan, perasaan seperti diawasi muncul begitu saja. Bukan rasa takut yang meledak, melainkan tekanan halus di dada, seperti ada sesuatu yang berdiri sangat dekat, menunggu dalam diam. Udara kamar terasa lebih berat dari ruangan lain. Jam dinding di ruang tengah selalu berhenti tepat pukul 2:10 setiap malam, tanpa pernah meleset sedetik pun. Pada awalnya, semua dianggap kebetulan. Namun semakin malam berganti, rumah itu mulai menunjukkan pola. Setiap dini hari, lantai kayu di lorong selalu berbunyi seolah ada seseorang berjalan perlahan, berhenti tepat di depan pintu kamar, lalu diam sangat lama. Tidak ada pintu yang dibuka, tidak ada sentuhan, hanya kehadiran yang terasa nyata. Cermin di kamar mandi menjadi hal yang paling dihindari. Setiap kali lampu kamar mandi dinyalakan, pantulan di cermin terasa sedikit terlambat, seperti bayangan yang butuh waktu untuk menyusul tubuh. Kadang, pantulan itu tampak berdiri lebih dekat dari seharusnya. Wajah yang terlihat sama, tapi ekspresinya tidak pernah benar-benar sinkron. Suatu pagi, ditemukan noda lembab berbentuk telapak kaki di lantai ruang tengah. Ukurannya kecil, tidak wajar untuk orang dewasa. Noda itu mengarah ke kamar tidur, lalu berhenti tepat di depan ranjang. Setelah kering, noda itu berubah warna menjadi lebih gelap, seperti bekas tanah kuburan yang mengering. Sejak saat itu, mimpi buruk mulai datang setiap malam. Mimpi tentang berada di rumah yang sama, namun dalam kondisi lebih rusak. Dindingnya dipenuhi bekas goresan, langit-langitnya rendah, dan bau anyir menyengat hidung. Dalam mimpi itu, selalu ada sosok berdiri di sudut ruangan. Punggungnya menghadap, lehernya miring dengan sudut yang tidak mungkin bagi manusia.
Yang paling mengerikan, setiap bangun dari mimpi, posisi tubuh selalu berubah. Kadang kaki berada di ujung ranjang, kadang tubuh menghadap ke dinding, seolah ada sesuatu yang mengatur posisi saat tidur. Rasa lelah mulai menggerogoti pikiran. Siang hari terasa singkat, malam terasa terlalu panjang. Jam di rumah itu seperti tidak berjalan normal. 1 jam bisa terasa seperti 3 jam, sementara 1 malam terasa seperti beberapa hari. Suatu sore, ditemukan sebuah pintu kecil di belakang lemari dapur. Pintu itu sangat rendah, hanya setinggi lutut orang dewasa. Tidak ada pegangan, tidak ada kunci. Saat dibuka, di baliknya hanya ada ruang sempit gelap tanpa lampu, dengan tanah sebagai lantai. Bau rembab bercampur amis langsung menyergap. Di dalam ruang itu, terdapat bekas-bekas goresan di dinding, seperti kuku yang mencoba keluar. Di sudutnya, ada potongan kain lusuh yang sudah menyatu dengan tanah. Bukan kain biasa. Itu potongan baju anak-anak. Sejak pintu itu dibuka, rumah menjadi jauh lebih aktif. Lampu menyala dan mati sendiri. Air keran menetes meski sudah ditutup rapat. Pintu kamar mandi sering ditemukan terbuka, padahal sebelumnya ditutup. Setiap malam, suara napas terdengar sangat dekat, tepat di samping telinga, meski tidak ada apapun yang terlihat. Tubuh mulai menunjukkan perubahan. Berat badan turun drastis, kulit terlihat pucat, mata cekung. Setiap bercermin, wajah sendiri terasa asing. Garis-garis halus seperti bekas tanah mulai muncul di sekitar mata dan bibir. Pada malam ke-17, rasa takut mencapai puncaknya. Udara rumah berubah sangat dingin. Jam dinding berhenti lebih cepat dari biasanya. Bau tanah basah menyebar ke seluruh ruangan. Dari lorong, terdengar suara gesekan pelan, seperti sesuatu diseret perlahan. Di ruang tengah, terlihat bayangan kecil berdiri di bawah lampu yang berkedip. Tubuhnya kurus, kepalanya sedikit lebih besar dari ukuran normal, dan lehernya miring. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bernapas, tidak bereaksi. Hanya berdiri, seolah menunggu sesuatu. Saat mendekat, bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan bekas tanah dan goresan kecil di lantai. Dari arah kamar mandi, cermin retak memanjang tanpa suara. Retakan itu membentuk garis seperti senyum yang terbalik. Malam itu, kebenaran rumah tersebut akhirnya terasa jelas. Rumah itu bukan tempat tinggal. Rumah itu adalah penjara. Dahulu, seorang anak pernah dikurung di ruang sempit di balik lemari. Anak itu ditinggalkan perlahan, hari demi hari, tanpa cahaya, tanpa udara, tanpa jalan keluar. Tangisnya teredam oleh tembok tua. Ketika tangisan berhenti, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong lagi. Yang tinggal bukan hanya arwah anak itu, tapi juga ingatan, rasa lapar, dan rasa ditinggalkan. Setiap penghuni baru bukan sekadar penyewa, mereka adalah pengganti. Rumah itu tidak ingin kosong, rumah itu butuh seseorang untuk mengisi peran yang ditinggalkan. Malam terakhir di rumah itu terasa sangat panjang. Tidur datang tanpa disadari. Saat terbangun, tubuh terasa berat, seperti ditindih sesuatu. Mata sulit dibuka, napas terasa pendek. Di dalam kegelapan, terasa tangan kecil memegang pergelangan kaki, dingin dan basah. Saat cahaya pagi akhirnya masuk melalui celah jendela, rumah itu kembali tampak biasa, sunyi, tidak ada tanda-tanda kekacauan. Beberapa hari kemudian, warga melihat lampu teras rumah itu kembali menyala setiap malam. Tirainya bergerak pelan. Dari luar, terlihat bayangan seseorang berdiri di ruang tengah, diam,
tidak pernah bergerak. Dan sejak saat itu, rumah itu tidak pernah lagi menawarkan sewa, karena rumah itu akhirnya sudah terisi. Sejak malam itu, rumah tersebut tidak pernah lagi disewakan. Lampunya tetap menyala setiap malam. Tirainya masih bergerak perlahan, dan bayangan di dalamnya tidak pernah pergi. Mungkin rumah itu tidak membutuhkan penghuni baru, karena yang lama akhirnya sudah kembali. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kalian suka cerita horor dengan alur pelan tapi menghantui, jangan lupa subscribe channel Arazi Story, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke teman kalian yang berani tinggal sendirian di rumah sepi. Kami pamit. Hati-hati kalau malam ini kalian mendengar langkah, padahal kalian yakin sedang sendirian.